Keberanian Timun Emas. Di sebuah desa yang tenang di dekat pegunungan, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Srini. Ia sangat kesepian, dan setiap malam ia berdoa agar diberikan seorang anak untuk menemaninya. Suatu malam, bumi bergetar dan muncullah raksasa hijau yang sangat besar bernama Buto Ijo di depan gubuknya. "Aku bisa memberimu anak," geram sang raksasa dengan suara seperti guntur. Mbok Srini gemetar ketakutan, namun rasa rindunya akan seorang anak jauh lebih besar. Namun, apakah syarat yang akan diminta oleh raksasa yang menakutkan itu? Buto Ijo memberikan sebutir biji mentimun kepada Mbok Srini. "Tanamlah ini. Saat anak itu tumbuh dewasa, tepat di ulang tahunnya yang ke-17, aku akan datang kembali untuk membawanya pergi," kata Buto Ijo dengan tawa yang menggelegar. Tanpa berpikir panjang karena ingin sekali memiliki teman, Mbok Srini menyanggupi janji yang berat itu. Ia segera menanam biji tersebut di ladang kecil di belakang rumahnya. Tapi, keajaiban apa yang akan terjadi pada biji mentimun yang diberikan oleh raksasa? Tak butuh waktu lama, biji itu tumbuh menjadi tanaman mentimun yang sangat subur. Di antara daun-daunnya, terdapat satu buah mentimun yang sangat besar, dan warnanya berkilauan seperti emas murni di bawah sinar matahari. Mbok Srini dengan hati-hati memetik buah itu, dan membawanya ke dalam rumah. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pisau untuk membelah mentimun ajaib itu. Apa yang tersembunyi di dalam buah yang bersinar begitu terang? Begitu mentimun itu terbelah, Mbok Srini terkesiap. Di dalamnya, tidak ada biji atau daging buah, melainkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik dan mungil. Mbok Srini menangis bahagia dan menamai bayi itu Timun Emas. Tahun-tahun berlalu, dan bayi itu tumbuh menjadi gadis yang cerdas, baik hati, dan sangat dicintai oleh ibunya. Namun, seiring bertambahnya usia Timun Emas, ketakutan mulai menghantui hati Mbok Srini. Akankah janji lama kepada sang raksasa terlupakan begitu saja? Saat Timun Emas merayakan ulang tahunnya yang ke-17, Mbok Srini menceritakan rahasia tentang kelahirannya dan janji kepada Buto Ijo. Sebelum raksasa itu datang, Mbok Srini memberikan 4 buah kantong kecil kepada Timun Emas. "Bawa ini, nak. Ini adalah perlindunganmu jika raksasa itu mengejarmu," bisik Mbok Srini, sambil memeluk putrinya erat-erat. Timun Emas mengangguk dengan berani, meski hatinya berdebar kencang. "Tahukah kalian benda-benda ajaib apa yang tersimpan di dalam kantong kecil itu?" Tiba-tiba, bumi bergoncang hebat. "Mbok Srini, mana janjimu? Berikan anak itu padaku," teriak Buto Ijo dari luar rumah. Timun Emas segera berlari keluar lewat pintu belakang dan masuk ke dalam hutan yang lebat. Buto Ijo yang melihatnya langsung mengejar dengan langkah-langkah kaki yang menghancurkan pepohonan di sekitarnya. "Kau tidak bisa lari dariku, anak kecil," raung sang raksasa. Mampukah kaki kecil Timun Emas berlari lebih cepat daripada langkah raksasa yang sangat panjang itu? Buto Ijo semakin dekat. Dengan panik, Timun Emas membuka kantong pertama dan melemparkan isinya, biji mentimun. Seketika, biji-biji itu tumbuh menjadi ladang mentimun yang sangat luas, dengan batang-batang yang melilit kaki Buto Ijo. Raksasa itu terjatuh dan kesulitan untuk melepaskan diri, memberinya waktu bagi Timun Emas untuk menjauh. Namun, Buto Ijo sangat kuat. Ia memutus semua lilitan itu dan kembali mengejar. Apa yang akan dilakukan Timun Emas saat kantong pertamanya gagal menghentikan sang raksasa? Timun Emas membuka kantong kedua yang berisi jarum. Ia melemparkannya ke belakang sambil terus berlari. Ajaib! Jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat tinggi, lebat, dan tajam. Buto Ijo harus berjuang melewati bambu-bambu yang menusuk kulitnya yang keras. "Aduh, ini menyakitkan!" teriak sang raksasa murka. Meski terluka, Buto Ijo tetap tidak mau menyerah dan terus merangkak maju. Jika hutan bambu pun tidak bisa menghentikannya, kekuatan apa lagi yang dimiliki Timun Emas? Kantong ketiga berisi garam. Timun Emas melemparkannya dan seketika hutan itu berubah menjadi lautan yang sangat dalam dan luas. Buto Ijo terpaksa berenang sekuat tenaga untuk mencapai daratan, sementara Timun Emas terus berlari menuju puncak bukit. Namun, raksasa itu adalah perenang yang handal dan segera berhasil mencapai tepi pantai. Sekarang, hanya tersisa satu kantong terakhir di tangan Timun Emas yang berisi terasi. Apakah bumbu dapur yang bau itu cukup untuk menghentikan sang raksasa selamanya?
Timun Emas melemparkan kantong terakhirnya yang berisi terasi. Tanah di bawah kaki Buto Ijo tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur yang sangat panas dan mengisap. Buto Ijo berteriak minta tolong saat tubuh besarnya perlahan tenggelam ke dalam lumpur hitam itu hingga akhirnya hilang tak bersisa. Timun Emas menarik napas lega dan segera pulang ke rumah untuk memeluk Mbok Srini. Kini, mereka bisa hidup bahagia tanpa perlu merasa takut lagi. Bukankah keberanian dan kecerdikan selalu bisa mengalahkan kekuatan yang jahat?